Puji Tuhan, haleluya. Kita jumpa dalam acara Mental Maju. Apa itu? Menjelang Natal, Mesias Allah Juru Selamat. Kita harus terus maju sekalipun tahun 2020 pandemi Corona masih membelenggu. Hari ini kita akan membahas tentang namanya ajaib. Saya percaya Alkitab dan saya cinta Alkitab. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kawan sehati dalam Tuhan, daerah Zebulon dan Naftali adalah bagian dari kerajaan utara, dalam hal ini adalah Israel. Berada di sebelah timur Danau Galilea dan Sungai Yordan. Itu adalah merupakan daerah yang pertama kali diserang oleh Asyur dan penduduknya dijadikan orang buangan. Sehingga wilayah itu disebut sebagai wilayah yang gelap yang ada di bawah bayang-bayang maut. Namun demikian dikatakan akan datang terang, akan datang pembebas secara ajaib dari keadaan yang sulit di pembuangan itu. Dan benar, di kemudian hari pembebas itu datang secara ajaib membebaskan mereka dari buangan itu. Namun pembebas sejati sebenarnya adalah Mesias, keturunan Daud, raja dan penguasa yang dijanjikan akan datang itu. Teks kita memberitahu bahwa Mesias yang akan datang membebaskan umatnya itu memiliki 4 kriteria. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, Yesaya melihat bahwa Mesias yang akan datang namanya ajaib, yang bisa menasehati kita. Siapa sebenarnya Mesias yang ajaib itu? Kalau kita lihat di dalam Perjanjian Baru, kita akan melihat bahwa Yesus yang lahir di Betlehem, Natal, disalibkan di Bukit Tengkorak terkait dengan Paskah, dan naik ke surga dari Bukit Zaitun, diwarnai dengan keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Taruhlah kita lihat waktu di kandungan, adalah ajaib. Tidak pernah ada dahulu, sekarang, ataupun nanti seorang bayi dalam kandungan tanpa campur tangan atau benih laki-laki. Hanya dari seorang wanita perawan. Yesus ajaib karena dia dikandung oleh Roh Kudus dalam Roh Kudus. Karena Roh Kudus. Ketika kanak-kanak dalam pengertian dan hikmatnya mencengangkan ahli-ahli Taurat dan penggede-penggede agama di Bait Allah waktu usia 12 tahun. Ajaib. Saat pelayanan diliputi dengan ajaib luar biasa, dibaptis. Ada suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi, dicobai oleh setan, dia menang telak. Ajaib. Khotbah dan pengajarannya luar biasa, tidak seperti ahli Taurat, Farisi, dan pengajar-pengajar saat itu. Ajaib. Mujizat-mujizat yang menyertai di dalam pelayanannya
berkuasa atas alam, berkuasa atas sakit penyakit, berkuasa atas setan, roh jahat, berkuasa atas maut, berkuasa atas dosa. Semuanya tunduk kepadanya. Ajaib. Waktu digantung di salib, salah satu penjahat bertobat, tirai bait Allah terbelah dua, dari atas ke bawah, kepala pasukan yang menyalibkan Tuhan Yesus itu mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah. Ajaib. Kebangkitannya, kenaikannya ke surga yang disaksikan oleh banyak orang. Kurang lebih 500 orang menyaksikan. Ini bukan mimpi, bukan pula fiksi, bukan pula ilusi, tapi asli terjadi. Ajaib. Yesus ajaib. Itu sebabnya dia bisa menjadi penasihat yang terbaik. Keadaan macam apapun, kesulitan jenis apapun, Yesus bisa melihat kesulitan itu, dia bisa mengamati keadaan itu, dan lebih daripada itu, dia bisa melihat jalan keluar, kesempatan-kesempatan terbaik yang menghasilkan solusi yang baik. Kenapa? Karena dia ajaib. Kawan sehati dalam Tuhan, itu sebabnya sambutlah Natal dengan sukacita, karena bayi Natal itu ajaib. Dari kandungan sampai naik ke surga, semua rentetan keajaiban, dan keajaiban. Kita harus memiliki mental maju. Jangan melempem, apalagi tidak bergerak dan akhirnya mandek. Karena dia ajaib, dia dapat menasihati kita, sehingga selalu ada jalan keluar. Manakala kita menghadapi situasi apapun, entah itu situasi yang tenang atau liar, bayi Natal kita tahu jalan keluar sehingga kita menang. Tuhan memberkati. Selamat menyambut Natal dengan hikmat, nikmat, dan penuh berkat. Haleluya, puji Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami berterima kasih karena Engkau Juru Selamat yang ajaib. Dan biarlah jalan kehidupan dan pelayanan kami diwarnai dengan keajaiban-keajaiban. Kami minta nasihat-Mu Bapa, dan biarlah perjalanan kami di dalam hidup dan pelayanan kami selalu disertai Tuhan, yang adalah sumber keajaiban dan keajaiban itu sendiri. Sehingga hidup kami diwarnai, diikuti dengan keajaiban-keajaiban yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin.